Hai Sobat Investor, selamat datang di Slam Invest dan kali ini kita akan membahas The Sandbox. Ini adalah project yang membuat saya sangat asik untuk mendalaminya, menelitinya, dan menikmatinya sampai saya nggak sempat untuk membuat konten dalam beberapa hari terakhir karena ternyata sandbox itu sangat dalam. Jadi banyak sekali bagian-bagian yang bisa kita selami dan nggak akan cukup untuk dituangkan dalam satu video kali ini. Oleh sebab itu, kita akan membahas The Sandbox secara keseluruhan. Kita meng-highlight hal-hal yang utama dari The Sandbox ini dulu. Mungkin di video berikutnya akan kita perdalam lebih lanjut lagi Sobat Investor. Jadi apa sih The Sandbox itu? Jadi mudahnya The Sandbox itu adalah sebuah dunia virtual yang mana player, ya kita semua tentunya, itu bisa membuat game kita sendiri, memiliki gamenya tentu saja, dan memonetisasinya dengan menjual NFT dalam game itu dan juga mendapatkan reward dari penjualannya dengan token Sands itu Sobat Investor. Nah, The Sandbox ini memiliki 3 bagian yang utama, yaitu Fox Edit, di mana kita bisa membuat barang-barang dalam dunia The Sandbox, dan barang-barang ini adalah NFT ya yang bisa kita perjualbelikan. Ini bagian khusus lagi yang bisa kita perdalam. Dan yang kedua adalah Marketplace, di mana barang-barang yang di Fox Edit ini bisa dijual di Marketplace. Dan yang ketiga adalah Game Maker. Iya, Game Maker. Kita bisa membuat game kita sendiri dalam The Sandbox dan tentunya memanfaatkan berbagai fiturnya untuk menciptakan NFT ya yang dapat diperjualbelikan Sobat Investor. Nah, ini adalah fitur utama yang bisa kita manfaatkan ya, dan Game Maker ini akan bisa dideploy di dalam LAN. Selain kita bisa cuan dari tokennya yaitu Sand, kita juga bisa cuan dari berbagai jenis NFT yang ada di dalam The Sandbox ini Sobat Investor. Nah, sekarang apa sih NFT itu? Bagi yang belum tahu, NFT itu adalah non-fungible token, yaitu sebuah token virtual yang diciptakan di dalam blockchain karena memiliki kelangkaan digital, keamanan, dan juga authenticity atau keaslian Sobat Investor. Karena NFT itu unik, tidak bisa dibagi, dan juga tidak dapat dipertukarkan, itu menjadikan player atau investor itu bisa memiliki kepemilikan secara utuh dari NFT ini Sobat Investor. Lalu apa itu Sand dan Land? Ini juga adalah 2 fitur yang sangat penting dalam dunia The Sandbox. Sand itu adalah mata uang utama ya, utility token yang berfungsi sebagai alat untuk bertransaksi dalam dunia The Sandbox. Sand itu berada di jaringannya ERC20 di Ethereum ya, yang tentunya kita bisa tukar dengan berbagai jenis token-token lain di ERC20 Sobat Investor. Ini adalah token utama dari The Sandbox, yang kegunaan utamanya adalah untuk membeli dan menjual aset, juga merupakan bagian dari governance atau tata kelola dari The Sandbox, juga bisa digunakan untuk staking dan juga menjadi liquidity pool atau liquidity mining untuk mendapatkan passive income. Nah, untuk saya sendiri, pada tahap sekarang saya berencana untuk mulai mengakumulasi token Stand untuk staking ataupun menjadi liquidity pool ya. Jika Sobat Investor tertarik untuk mengetahui cara untuk menjadi liquidity pool ataupun staking, silahkan komen di bawah karena mungkin akan saya update di video selanjutnya untuk cara yang paling gampang. Mungkin bisa melalui Binance ataupun melalui DEX. Karena untuk saya sendiri, kalau untuk memainkan gamenya The Sandbox, saya kurang memiliki waktu ya, karena waktu saya masih terbagi banyak sekali. Tapi untuk staking dan farming tentu saja saya selalu punya waktu Sobat Investor. Sedangkan LAN adalah potongan digital di dalam jaringannya ERC1155 di dunia Sandbox, yang mana player atau investor dapat membelinya untuk mendirikan berbagai jenis aktivitas seperti gaming dan sebagainya dengan memanfaatkan jaringannya ERC721, yaitu aset digital di jaringannya Ethereum Sobat Investor. Nah, tentu saja adalah play to earn ya. Nah, tentu saja fitur utama dari The Sandbox adalah play to earn ya. Kita bermain The Sandbox untuk membeli dan memperjualbelikan tanah ataupun berbagai digital asset atau NFT di The Sandbox Sobat Investor. Nah, kita lanjut ke situs resminya lagi. Nah, The Sandbox itu adalah pemain utama dari dunia metaverse ya. Sebenarnya The Sandbox ini sangat mirip dengan Roblox. Iya, Roblox Sobat Investor. Di mana
Roblox itu untuk sekarang lebih banyak dimainkan oleh anak-anak ataupun remaja. Tapi fiturnya tuh sangat mirip dengan The Sandbox, di mana di Roblox kita juga bisa membuat game ataupun memainkan game yang dibuat oleh player lain, juga bisa berjual beli barang di dalam game di Roblox. Tapi bedanya Roblox itu adalah game yang tradisional, maksudnya bukan di blockchain, dengan memanfaatkan mata uang virtual yang bernama Robux. Jadi bukan NFT ya, jadi barang-barangnya itu tetap ada di dunianya Roblox dan bukan menjadi milik playernya, tapi tentu ada di servernya si perusahaan Roblox ini. Dan apa yang menjadi potensi dari The Sandbox yang mungkin belum banyak orang tahu. Nah, sebenarnya fitur dari The Sandbox kan mirip dengan Roblox ya. Apa yang terjadi jika player-player atau pembuat game di Roblox yang jumlahnya sudah sangat banyak sekali seperti ini, mencapai 9,5 juta developer ya, pembuat gamenya, dan sudah dimainkan sampai 73 miliar jam, jadi banyak sekali. Mungkin jika sobat investor lihat, anak-anak sekarang minimal yang berusia sekitar 10 tahun dan memiliki HP kemungkinan akan tahu dengan game ini ya, Roblox. Nah, apa yang terjadi jika player ataupun game maker di Roblox ini mengetahui bahwa mereka bisa membuat uang lebih banyak di The Sandbox? Tentunya banyak pembuat game ataupun player-player di Roblox ketika mereka mengetahui tentang keberadaan The Sandbox, sangat mungkin bagi mereka untuk mulai membuat game atau mulai bertransaksi atau memainkan game di The Sandbox. Dan jumlah orang yang ada di Roblox yang sebanyak ini, artinya potensi dari The Sandbox itu masih sangat besar. By the way, partner-partner yang sudah bekerja sama dengan The Sandbox itu juga sudah cukup banyak ya. Ini ada Snoop Dogg, The Walking Dead, South China Morning Post, bahkan perusahaan pemberitaan seperti ini juga ada di The Sandbox. Nanti kita lihat lagi ya. Juga ada Atari. Wow, perusahaan sebesar Atari pun udah mulai masuk ke The Sandbox. Nah, sekarang kita lihat ke marketplace, di mana barang-barang yang dibuat oleh player ataupun apapun yang ada di The Sandbox itu bisa diperjualbelikan di marketplace ini, sobat investor, tentunya dengan token Sand ya. Nah, kita bisa membeli apapun di The Sandbox melalui marketplace ini ya. Bisa membeli karakter seperti ini ataupun peralatan-peralatannya. Nah, yang lebih keren lagi, ternyata para penjual utama yang menjadi feature seller dari The Sandbox Marketplace ini juga bukan main-main ya. Ada contohnya nih, ada Binance ya. Binance juga memproduksi NFT yang bisa diperjualbelikan di The Sandbox ini, sobat investor. Ini keren sih. Ini ada ini The Binance Cyborg yang sudah sold out dari 2.750 token yang di mint. Semuanya sudah sold dan dimiliki oleh 612 pemilik, sobat investor. Wow, keren sih. Lanjut lagi, contoh berikutnya adalah ada Rabbit. Nah, ini ada 100 NFT yang diciptakan dan dimiliki oleh 91 pemilik dan sekarang tidak ada yang diperjualbelikan, artinya sudah habis terjual, sobat investor. Wow, jadi NFT di Binance ini sangat laris ya. Kalau saya lihat ini semuanya sudah diperjualbelikan semua nih, habis nih. No copies available for sale at the moment. Nggak ada yang bisa dibeli di sini. Padahal ada 100 yang di mint dan sudah dimiliki oleh 93 pemilik ya. Jadi salah satu dari pemilik ini memiliki lebih dari satu NFT ini, sobat investor. Wow, jadi minatnya sangat luar biasa ya. Fitur berikutnya adalah game maker. Siapapun bisa membuat game di sini dan hebatnya fitur-fiturnya sudah disediakan secara sangat mudah. Bahkan untuk orang yang tidak memiliki kemampuan coding pun bisa memanfaatkan game maker ini untuk membuat game di dalam The Sandbox ini, sobat investor. Siapapun bisa membuat 3D games dengan gratis, tidak perlu kemampuan untuk coding. Semuanya sudah disediakan. Dan yang kedua, Fox Edit. Ini adalah tempat untuk membuat berbagai jenis NFT untuk membuat cuan ya. Jika kalian adalah orang yang kreatif atau penuh dengan jiwa seni yang tinggi, kalian bisa memanfaatkan Fox Edit ini untuk menciptakan NFT kalian sendiri dan tentu saja bisa dijual ke marketplace untuk mendapatkan cuan selain dari token utamanya yaitu Sands. Dan fitur ketiga adalah The Sandbox Avatar. Nah, kita juga bisa membuat avatar kita sendiri ya di sini untuk bersosialisasi dengan orang lain di dunia The Sandbox. Nah, masing-masing dari game maker, Fox Edit, dan Avatar itu masih bisa digali sangat dalam ya. Jika kalian tertarik, silahkan masuk
ke The Sandbox dan lihat sendiri dunia The Sandbox itu masih sangat luas untuk bisa dijelajahi ya. Hal yang menarik lagi di dunia The Sandbox tentu saja adalah map. Nah, map ini adalah map beneran ya, artinya sekumpulan NFT yang ada di dunia The Sandbox. Dan map ini juga salah satu fitur utamanya, di mana di map inilah kita bisa mengetahui land mana saja yang dimiliki oleh siapa saja. Di mana di land ini adalah tempat bagi game ataupun berbagai kegiatan itu diselenggarakan. Nah, pemilik land ini juga bisa memperjualbelikan landnya ataupun menyewakannya. Jadi land ini adalah salah satu cara untuk cuan di dunia The Sandbox. Dan yang lebih keren lagi Sobat Investor, ternyata yang sudah membeli land di The Sandbox ini juga bukan main-main, luar biasa sekali. Saya cukup surprise betapa banyak perusahaan-perusahaan besar yang sudah membeli land di The Sandbox. Contohnya ini ada Atari, ini dia memiliki land yang sangat besar sekali ya. Nah, sekedar informasi bahwa land itu adalah sebuah lahan virtual di The Sandbox yang berukuran 96 kali 96 meter persegi untuk setiap blok di sini ya. Jadi untuk satu blok kecil ini itu 96 kali 96 meter persegi, yang artinya cukup besar untuk sebuah game berada di dalamnya. Bagi sobat investor yang mungkin pernah memainkan game Minecraft ataupun Roblox akan tahu ya, sekitar itulah besarnya landnya. Cukup besar untuk memainkan game di dalamnya, tapi tidak terlalu besar bagi seorang player atau developer itu membuat game di dalamnya. Jadi ukurannya cukup pas. Nah, kalau satu blok ini adalah 96 kali 96 meter persegi, bayangkan berapa jumlah land yang dimiliki oleh Atari ini. Ini gede sekali sobat investor. Jadi Atari itu sudah memborong land dalam jumlah yang sangat besar di The Sandbox. Di sini juga masih banyak land-land yang dimiliki oleh The Sandbox ya. Dan surprisingly banyak perusahaan-perusahaan besar yang lain seperti Chromia ya. Chromia ini adalah blockchain yang cukup terkenal juga, yang saya juga berinvestasi di dalamnya, karena Chromia ini adalah blockchain tempat game My Neighbor Alice ini dibuat, dan ini juga salah satu blockchain yang memiliki potensi untuk berkembang ke depannya sobat investor. Mungkin saya akan membahas tentang Chromia di video mendatang. Perusahaan besar lain yang sudah membeli lahan dalam jumlah besar di The Sandbox adalah Binance. Wow, Binance ini memiliki jumlah lahan yang banyak ya. Ini kita lihat ada 1, 2, di sini ada lagi 3, 4, 5, ada 3 tempat yang juga sangat luas untuk masing-masing tempatnya. Jadi ternyata Binance sudah memiliki coupling yang cukup banyak ya di The Sandbox sobat investor. Yang lain ada Zepeto, ini South China Morning Post juga memiliki lahan yang cukup besar. Ini juga ada Binance lagi di sini, dan CoinMarketCap ya, CoinMarketCap juga memiliki lahan yang sebesar ini sobat investor. Nah, selanjutnya ada Socios.com juga ya. Socios.com itu adalah perusahaan di balik Chiliz sobat investor. Salah satu koin yang cukup besar juga ya. Chiliz itu adalah koin yang khusus untuk memproduksi token bagi olahraga ya, terutama sepak bola. Dan juga ada BitBoy Crypto, ini channel YouTube yang cukup besar juga ya. Ternyata mereka juga memiliki lahan di The Sandbox. Orang atau perusahaan yang sudah berpartisipasi di land-nya The Sandbox itu sudah sangat besar sebanyak ini, bahkan perusahaan-perusahaan besar ya. Artinya masa depan dari The Sandbox itu masih sangat bagus ke depannya sobat investor. Jika sobat investor beranggapan bahwa sekarang itu sudah telat untuk masuk The Sandbox, menurut saya itu sangat keliru ya. Kita masih sangat early atau sangat pagi di dunia NFT terutama, dan juga di dunia Metaverse juga masih sangat pagi. Jadi jika sobat investor ingin memasuki dunia Metaverse, salah satu pilihan yang cukup bagus adalah dengan melalui The Sandbox ini sobat investor. Dan jika sobat investor membeli token SAND dan menghold minimal 1 tahun, saya yakin kedepannya bisa cuan cukup besar sobat investor. Dan untuk saya sendiri juga, saya mulai tertarik untuk menggeser sedikit portofolio investasi saya untuk membuat tempat di token Sense ini agar menjadi salah satu dari portofolio investasi saya sobat investor, karena ini luar biasa menarik ya. Dan ini adalah timnya ya. Tim dari The Sandbox itu adalah orang-orang yang sudah sangat berpengalaman dalam dunia kripto ataupun dunia game. Dan The Sandbox itu juga sudah dibuat sebenarnya cukup lama ya, dari sekitar tahun 2012 untuk project awalnya. Jadi sebenarnya ini bukan project yang baru, tapi sudah project yang cukup lama. Dan dengan melejitnya potensi dari Metaverse sekarang, itu membuat popularitas dari The Sandbox kembali melejit sobat investor. Artinya The Sandbox itu adalah sebuah proyek yang sangat solid untuk terus berkembang ke depannya. Ya, jadi segitu dulu pendapat saya mengenai The Sandbox. Bagaimana pendapat kalian? Apakah kalian tertarik untuk masuk ke dunia Metaverse melalui The Sandbox, baik menjadi
player, ataupun game maker, ataupun NFT maker, tuliskan pendapat kalian di kolom komentar ya. Kalau saya sendiri masih berfokus pada staking ataupun farming token Sense ya. Kembali saya ingatkan, jika kalian tertarik untuk mengetahui cara staking atau farming khususnya token Sense, silahkan tuliskan di kolom komentar. Klik like dan share jika kalian menyukai video ini, atau dislike saja jika kalian tidak menyukai video ini. Dan jika kalian memiliki request token atau koin apa yang ingin dibahas selanjutnya, tuliskan juga di kolom komentar. Dan bagi yang belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe-nya, nyalakan lonceng notifikasinya agar terus mendapatkan update terbaru dari Islam Invest. Semua yang ada di video ini adalah opini pribadi saya yang mohon untuk tetap melakukan penelitian kalian sendiri sebelum memutuskan untuk membeli atau menjual token atau koin apapun. Oke, cukup sekian video kita kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terus berinvestasi karena investasi adalah hobi.